Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman Dimas Hidayatullah dari kelas komputasi numerik A3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uh, bagaimana penyelesaian untuk soal metode Simpson 1/3 dan 3/8. Dan sini saya sudah diberi soal oleh dosen saya untuk metode Simpson ini. Dan sebelumnya saya ingin meminta maaf dulu untuk bagi para penonton ataupun pendengar jika suaranya kurang jelas dikarenakan banyak gangguan dari suara kendaraan. Nah, di sini kita mulai aja ya. Di nomor 1 ini soalnya kita mengharuskan untuk menggunakan metode Simpson 1/3 dengan 8 bias. Nah, soalnya itu ini batas bawahnya 0, batas atasnya 4, dan ini ada E, ada X, terus DX. Nah, soal ini digunakan juga di soal nomor 2, tapi dengan penggunaan penyelesaian yang berbeda. Kalau yang nomor 1 itu kan pakai 1/3 metode Simpsonnya. Kalau yang nomor 2 ini kita diminta untuk menyelesaikan dengan metode Simpson 3/8 dan juga menggunakan gabungan dari metode Simpson 1/3 dan 3/8. Jadi digabung gitu, dua metode itu jadi digabung. Oke, kita bakal ini ya, bakal coba menjelaskan dulu untuk yang nomor 1 ya, karena di sini sudah jelas untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Jadi kita tulis aja batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Dan di sini saya sudah menulis rumusnya untuk metode Simpson 1/3. Ini sekedar contoh aja. Saya ambil dari internet dan ini untuk sedikit implementasinya agar lebih mudah aja. Jadi ada H/3 lalu F X O atau 0 lalu ditambah 4 Fx1 dan ini ada Fx2. Ini penulisannya aja. Jadi kalau metode Simpson 1/3 itu penulisannya kalau misalkan lebih dari 2 itu pokoknya kalau satu kan kayak gini nih, 4 doang. Tapi kalau ini kan ada 8 pias. Jadinya penulisannya 4 dulu baru 2, lalu ke 4 lagi 2 4 2 4 seterusnya gitu. Jadi susunannya 4 2 4 2 4 2 gitu. Nah, lalu di sini kita sudah menuliskan fx ininya E pangkat X dan nilai E ini tetap ya, nilai E ini adalah 2,71828 gitu. Dan N ini adalah biasnya yaitu 8 bias. Kita akan pertama-tama kita akan mencari intervalnya atau kayak selisihnya gitu deh, dari batas bawah yang paling bawah sampai selanjutnya itu gimana gitu. Jadi kita pakai rumusnya H sama dengan B dikurang A, lalu ini per N. Jadi B itu batas atasnya, A itu batas bawahnya. Jadi 4 dikurang 0 per 8 sama dengan 0,5. Silakan dicek lagi jika kurang yakin gitu. Lalu kita udah dapet nih dari sini 0,5 kan intervalnya kan. Jadi di sininya di tabelnya yang pertama kan 0 kan ini batas paling bawah nih. Kita tambahkan 0,5 jadi 0,5 ditambah 1 jadi 0,5 tambah 0,5 jadi 1 dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah menuliskan ini semua, lalu kita mencari fx-nya nih. Fx-nya nyarinya gimana? Fx-nya gampang aja nyarinya. Jadi dari sini nih, dari fx yang ini kan E pangkat X nih kan. Nah, E-nya ini kan nilainya tetap dan X ini maksudnya tuh nilai X yang ini. Jadi kalau misalkan yang kedua ini kan 0,5. Jadi gimana nyari yang ini? Berarti ya E pangkat 0,5 hasilnya ini. Nah, kalau yang kedua gimana? Sama aja. Cuma diganti X-nya ini nih. X-nya diganti jadi nilai X yang akan dicari gitu. Jadi kalau tadi 0,5, sekarang yang kedua berarti E pangkat 1 gitu dan seterusnya. Jadi bakal dapat semua nilai yang ada di sini.
Kalau bingung tuh apa kayak nggak yakin nih nilai ini bener nggak ini, silakan dicek aja di internet atau di kalkulator juga bisa, tinggal diklik bakal keluar nilainya, nilai pastinya. Oke, kita bakal lanjutin ke masukin nilai-nilainya ke rumus gitu. Jadi di sini L H per 3, lalu di sini kita masukin Fx0 ditambah 4. Ingat ya, kalau rumus Simpson 1/3 itu harus 4 dulu baru 2, lalu disusul 4, 2, 4, 2, 4 gitu. Jadi yang pertama ini Fx0 ini nggak usah kita tambahin 4 dulu. Nah, di function atau f selanjutnya itu kita harus ditambahkan 4. Jadi 4f dalam kurung x1, lalu selanjutnya plus 2f dalam kurung x2, lalu ada 4f dalam kurung x3 dan seterusnya. Lakukan semuanya sampai semua biasnya itu masuk atau semua x-nya itu masuk gitu. Dan untuk yang terakhirnya kan ini kan ada 8 bias nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk yang bias terakhirnya atau X terakhirnya itu nggak perlu kita tambahkan. Ini kan yang terakhir 4 nih, yang sini nih 4. Nih, kalau kurang jelas, yang di sini kan 4. Nah, yang terakhir ini nggak usah ditambahin 2 lagi. Jadi sama kayak yang pertama, ini nggak pakai 4 atau 2. Jadi yang terakhir juga nggak pakai. Jadi tulis aja F dalam kurung X8 gitu. Lalu kita bakal hitung atau kita masukkan nilai-nilai yang udah didapat. Yang H ini kan kita udah dapat nih di atas. H-nya itu 0,5. Jadi H sini kita tukar di sini atau kita ganti jadi 0,5. 3-nya tetap. Lalu untuk yang fx0 ini kan fx-nya 1 nih, masukin aja 1 ditambah 4, lalu x2-nya atau x1-nya dimasukkan fx yang 1 nih yang dari 0,5 1,64872, lalu ini 2 dalam kurung 2,71828 ini dapatnya dari sini. Nah, dan selanjutnya ini masukkan semua nilai yang ada di tabel ke sini, ke dalam rumusnya. Nah, kalau udah dimasukin semua, jadi kita hitung satu-satu dulu. Kalau misalkan dikiranya nggak terlalu pede gitu kalau mau langsung hitung semuanya, kita hitung satu-satu dulu. Kita kelompokkan yang sini dulu, nih, sampai sini. Jadi yang 0,5 per 3 itu kita sampingkan dulu. Kita hitung dulu yang semuanya ini. Kalian bisa hitung pakai kalkulator. Gampang aja, tinggal 1 tambah 4 terus dalam kurung 1,64872 tutup kurung tambah 2 tambah dalam kurung 2,71828 dan seterusnya. Kalian bisa lanjutkan atau tambahkan semua penjumlahannya sesuai dengan soal atau rumus yang telah kalian pakai gitu, yang udah kalian input, kalian tambahkan semua. Kalau udah jadi, udah semua udah tambahkan. Nah, ini kan saya udah saya tambahkan ya, dan hasilnya itu ternyata 3216973. Nah, kalau udah dapet yang ini nih, kalian tulis aja. Kalau misalkan kalian takutnya berantakan nih, jadi kalian tulis aja dulu di kertas atau di mana gitu, biar lebih rapi kan. Kalau ini kan saya udah menyalinnya agar lebih rapi di sini. Lalu untuk 0,5 per 3 ini ternyata hasilnya adalah 0,16666 gitu. Nah, dari sini kita tinggal jumlahkan aja. Tinggal kita hitung 0,16666 dalam kurung 321,69703, ternyata hasilnya 53,61402. Nah, itu untuk yang nomor 1 kita menggunakan metode Simpson 1/3 ya. Oke, kita bakal lanjut ke nomor 2, soal nomor 2. Itu soalnya adalah hitung dengan aturan Simpson 3/8, hitung soalnya sama kayak tadi di atas. Lalu yang kedua, hitung pula integral tersebut dengan menggunakan gabungan dari metode Simpson 1/3 dan 3/8. Oke. Terus sudah dikasih ini juga batasannya atau piasnya. Apabila digunakan 5 pias dengan intervalnya 0,8. Tuh, jadi
Ini tinggal dimasukin aja nih dalam rumus gitu. Untuk rumusnya untuk 3/8 agak berbeda dikit dengan 1/3 gitu. Kalau yang 1/3 kan tadi pakainya eh, awalnya ada 4 terus 2 terus 4 gitu ya. Kalau ini diganti dikit. Kalau yang tadi kan cuma H/3 gitu awalnya kan. Kita ganti jadi 3H/8 karena ini pakainya 3/8. Lalu kalau yang tadi 4 24 24 nah kita sekarang pakainya yang 3/8 itu gini deh, rangkaiannya biar gampang. Jadi tinggal dimasukkan 33 2 33 2 33 2 gitu, sebanyak yang sesuai dengan soal. Nah kalau di sini kan cuma 5 pias nih, jadi kita masukkannya cuma 33 2 3 karena yang terakhir tuh nggak perlu kita tambahkan tiganya atau duanya gitu ya, karena kita diharuskan untuk menggunakan 5 pias dan dengan intervalnya 0,8. Oke, ini kita diketahuinya tadi sama ya. Lalu untuk hanya ini intervalnya 0,8. Cara mencarinya untuk fx-nya sama aja kayak yang tadi, tinggal dimasukkan ke nilai ini E/X ini, jadi ya sama aja. Misal kayak ini 0,8 jadi E/0,8 gitu, atau mana tadi 2,71828 pangkat 0,8 dan hasilnya ternyata 2,22554. Nah, yang bawah ini sama aja caranya. Gunakan cara tersebut sampai batas paling bawah atau batas paling terakhir gitu. Oke, yang pertama kita harus menggunakan aturan atau metode Simpson 3/8 gitu ya kan. Sebenarnya mirip-mirip cara ngitungnya gitu. Cuman kalau yang tadi kan ditambahkan 4, kalau di sini 3 sama 2. Nah, jadi kan 3 3 2 3 gitu. Nah, kita masukkan aja ya. Untuk rumusnya ini L sama dengan 3H/8. Terus ini dalam kurung Fx0 ditambah 3Fx1 ditambah 3Fx2 ditambah 2Fx3 ditambah 3Fx4 ditambah Fx5. Nah, kita tinggal masukin aja nih. Tinggal kita masukin aja. 3 ini hanya kita ambil dari sini. Set, masukin di sini jadi 0,8, 3 dalam kurung 0,8/8. Nah, yang ini sama kayak tadi cara masukinnya. Ambil aja dari fx yang dari sini. Jadi ini efek 0-nya kan 1 nih. Nah, efek x1-nya itu berarti 2,22554 dan seterusnya. Kalian bisa lanjutkan atau teruskan semuanya sampai semuanya masuk ke dalam rumus kalian. Oke. Cara ngitungnya sama aja kayak tadi. Daripada ribet, jadi kita make it simple aja. Kita hitung dulu yang sini semua nih, kita jumlahkan semua. Kalau udah, kalian tulis nih di buku catatan atau di mana gitu. Ternyata setelah dihitung sama saya tadi, ini hasilnya adalah 172,77779. Nah, untuk yang 3 dalam kurung 0,8/8 ini atasnya ternyata 2,4/8 jadinya 0,3. Nah, 0,3 ini dijumlahkan atau kita lakukan penjumlahan 0,3 dalam kurung 172,77779 dan hasilnya ternyata 51,833. Nah, itu cara simpelnya untuk metode Simpson 3/8. Gak aja berbeda, cuman beda dikit aja rumusnya. Oke, kita lanjut aja. Untuk soal selanjutnya itu harus menggunakan metode gabungan gitu. Kita coba ya. Gimana sih cara menggabungkan dua metode 1/3 dengan 3/8. Oke. Kita bakal membaginya jadi dua, itu ada L1 dan L2. Untuk L1 kita menggunakan 3/8 dan 3/8 ini kita akan ngambilnya yang dari F0, F1, F2 sama F3. Jadi ini F0, 3F1 plus 3F2 plus F3. Jadi kita masukkan aja kayak yang tadi, kayak yang 3/8, sama aja. Cuma ini lebih dipotong aja gitu, dibagi dua. Tuh. Oke. Ini sama kayak yang tadi, ini dimasukkan, F0-nya dimasukkan. Untuk ini ternyata harusnya ini 1 plus. Nah, itu dia.
ternyata agak selip ya. 1 plus 3 dalam kurung 2,22554 plus 3 dalam kurung 4,955303 plus 11,02317, dan hasilnya ternyata kayak tadi ya. Dihitung aja dulu yang dalam kurung deh biar nggak ribet. Nah, kita hitung ternyata hasilnya 33,55888. Dan yang sini sama aja kan, 0,3 kayak tadi. Nah, dan ternyata hasilnya adalah 10,0,766. Lalu untuk L2-nya kita ambilnya dari sini. Dari yang bawah ini, dari 3, 4, 5 gitu ya kan. Nah, untuk yang 1/3-nya atau L2-nya ini kita ngambilnya dari X3, X4, dan X5 kayak tadi kan yang dari tabel ya. Sama aja cara ngitungnya, sama persis yang kayak yang 1/3. Tinggal kita masukkan, dan ini sudah dihitung hasilnya 163,75144 dijumlahkan dengan 0,2666 hasilnya 43,66595. Lalu akhirnya kita tambahkan atau jumlahkan L1 dengan L2 dan hasilnya adalah 53,73361. Mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan yang di sini. Jadi 51,8333 atau 53,61402 agak perbedaan sedikit dari setelah komanya, namun mungkin agak selip lah dalam perhitungannya, namun untuk caranya itu seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk jika ada salah-salah kata atau kurangnya penjelasan dari saya. Mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.